Salam sejahtera, selamat beraktivitas kembali. Biarlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dengan penuh kelimpahan. Kita renungkan dan kita baca firman Tuhan di Markus 8 ayat 14 sampai dengan 30. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Itu berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumah dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya,
Ialah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa guna seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kita juga akan baca di Yeremia 5 ayat 1-13. "Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan, kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum supaya kami dapat memakan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara bangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak kami lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sekarang marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaat yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain? Musuh-musuh kita, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu.
biarlah kamu kembali kepada mereka. Hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka pula. Hapuskanlah hutang mereka, yakni hutang segandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa, dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Di Hezra pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 22. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai bangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan itu. Pada upeti daerah seberang sungai Efrat haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang berlanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dan rumahnya untuk menyulahkannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacaukan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Kemudian Tanai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Setar-Bonai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah itu dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah itu mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor menurut bilangan suku Israel.
Mereka juga menempatkan para imam, para golongan-golongannya, dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongan untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikian mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan pembangunan rumah Allah, yakni Allah Israel. Demikian juga di Keluaran pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah kamu lihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat,
lah maksudmu, bukan demikian oleh kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak, dan sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau dan pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah air. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkan ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun, dan tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergi